Timnas Malaysia saat ini memimpin klasemen Grup F pada kualifikasi Piala Asia. Menjamu Vietnam, pasukan Harimau Malaya yang tampil di depan pendukung sendiri, sukses menggilas Vietnam dengan 4 gol tanpa balas. Namun di balik kemenangan Malaysia atas Vietnam kemarin, rupanya diwarnai keributan antar supporter setelah pertandingan berakhir. Dan yang mengherankan, kericuhan tersebut bukan dengan supporter lawan akan tetapi dengan sesama supporter Malaysia sendiri. Beredar sebuah video berdurasi 1 menit, memperlihatkan sekelompok pria terlibat dalam perkelahian di luar Stadion Bukit Jalil. Rekaman itu memperlihatkan rombongan pemuda saling kejar-kejaran. Ada petugas polisi yang berusaha menutup pintu, untuk mencegah kelompok pemuda yang berada di dalam, keluar dan ikut dalam aksi tersebut. Kemudian beberapa petugas polisi yang lain juga berusaha melerai perkelahian tersebut, namun massa yang saling kejar-mengejar ini, tidak menghiraukan upaya dari aparat kepolisian. Massa yang di luar pagar masih saling serang, hingga ada yang terlihat dipukul oleh beberapa oknum pemuda lainnya. Akan tetapi aparat kepolisian setempat dengan sigap mengamankan pelaku tawuran, dan 2 tersangka terlihat dijepit ke tanah oleh polisi. Dalam laporan beberapa media, mengungkapkan bahwa tersangka yang ditangkap berusia antara 19 sampai 27 tahun. Menurut Wakil Kepala Polisi Ceras Inspektur Ridzuan Halid, mengatakan bahwa 5 orang pelaku tawuran telah ditangkap pada pukul 11.50 malam di tempat parkir stadion. Hal itu juga yang menjadi berita dari beberapa media di Asia Tenggara atas kejadian tersebut. Media Vietnam Bonga menuliskan, supporter Malaysia tawuran setelah menang atas Vietnam. Selanjutnya The Tao melaporkan perkembangan terkini perkelahian pasca laga Vietnam versus Malaysia. Dan masih dari media Vietnam Doc Han, VN juga menuliskan kerusuhan pasca laga Vietnam-Malaysia, 5 orang ditangkap. Selanjutnya media-media berbahasa Inggris New Straits Times juga menuliskan berita, kekacauan di stadion, 5 orang ditangkap setelah perkelahian di Bukit Jalil. Lalu The Star menulis apakah ada perkelahian antar penggemar sepak bola di luar stadion Bukit Jalil? Lalu FLY FM juga menurunkan berita kekacauan di stadion, 5 orang ditangkap setelah perkelahian di Bukit Jalil. Selanjutnya Free Malaysia Today menuliskan, polisi tangkap 5 orang terkait kerusuhan setelah pertandingan Malaysia-Vietnam di Stadion Bukit Jalil. Nah, aksi tawuran ini seakan mencoreng kemenangan yang diraih. Namun sebenarnya bukan rahasia lagi dengan tipikal supporter negara tetangga ini. Jika dulu mereka sering menyinyir supporter Indonesia, yang pernah bertindak yang sama, namun kini malah merambah dan mereka malah ikut-ikutan. Dan kejadian yang dilakukan oleh supporter negara tetangga ini, bukan baru sekali atau 2 kali. Dari berbagai lansiran media, sudah beberapa kali fans negara sebelah ini melakukan aksi tawuran. Tidak hanya dengan supporter lawan saat timnasnya bertanding, namun juga antara sesama supporter Malaysia sendiri. Pada tahun 2024 mereka juga ricuh dengan supporter Thailand yang menjadi tuan rumah dalam laga Piala AFF. Lalu ketika laga melawan Singapura, di matchday terakhir grup A Piala AFF yang menyebabkan mereka gagal, sesama supporternya juga ricuh sendiri. Ini belum lagi ricuh dengan supporter Vietnam, kemudian dengan supporter Myanmar, dan bahkan dengan Indonesia juga terjadi berulang kali, baik dalam laga tandang maupun kandang. Sehingga hal ini yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan supporter negara tetangga ini? Dikala timnasnya bertanding kerap terjadi kericuhan, entah kalah ataupun menang dan pada laga home maupun away. Nanti ketika dibahas oleh warganet dari negara lain, mereka kerap memposisikan dirinya sebagai korban ataupun akan membela diri, bahwa pihak lain yang memulai terlebih dahulu. Padahal kejadian bukan hanya sekali atau 2 kali. Sehingga di sini apakah ada indikasi psikologis yang dikenal dengan playing victim? Karena playing victim lebih merupakan pola perilaku atau gaya coping yang negatif, di mana seseorang atau sekelompok orang secara konsisten merasa menjadi korban dalam berbagai situasi, dan seringkali menyalahkan orang lain atas masalah yang mereka hadapi. Padahal penyebab awal persoalan adalah dari dirinya sendiri. Mungkin hal tersebut yang perlu dianalisis lebih jauh lagi. Karena kejadian-kejadian seperti ini sudah berulang kali. Dan jika tidak dengan kelompok lawan maka akan ricuh dengan kelompok sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.